Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pecinta liur mas yang ada di Nusantara? Jumpa lagi barengan saya sini, channelnya Agus Torino. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang gedung pribadi saya, yang gedungnya usianya adalah 4 tahun 8 bulan, dan itu bisa dilihat dari beberapa postingan saya di beberapa media sosial ya, karena saya adalah orangnya paling aktif, paling rajin dalam bermedia sosial, karena tujuannya adalah bagaimana kita bersosial, kemudian kita mencari saudara dan teman. Nah, untuk kali ini teman-teman, gedung saya ini cukup produktif, yang artinya apa? Setiap pembangunan gedung itu tidak serta-merta sama ya, intinya untuk pengembangan dan sebagainya, rezeki manusia pun tidak akan sama, tapi tentunya kita sebagai manusia yang betul-betul diberikan akal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus bagaimana caranya terus berpikir dan mengembangkan. Dan untuk kali ini teman-teman, saya menggunakan SP bermahar, yaitu SP namanya SP Selat Malaka yang saat ini masih bermahar. Jadi apa kabar teman-teman yang saat ini sudah menggunakan SP Selat Malaka? Bisa sedikit memberikan informasi ya, karena ini SP sudah hampir 1 tahun saya gunakan, SP Mahakarya dari teman saya dari Malaysia. Jadi saat ini bagi Anda yang ingin sekali membutuhkan SP ini adalah di 081354723008. Nah, saya akan sedikit menjelaskan tentang kriteria burung. Kenapa sih burung ini terguncang seperti ini? Karena barusan saja saya melakukan pemanenan, sehingga saat kita panen ke dalam, maka akan terjadi seperti ini teman-teman ya. Jadi ini hampir seluruh sekitaran sini hampir dipenuhi gedung, dipenuhi burung ya. Kiri, kanan, depan ini adalah burung semua, yang dimana burung memang dia akan ngantri masuk karena ini sudah selesai maghrib. Jadi tentunya bagi teman-teman yang saat ini mungkin masih bingung menentukan suara, sekali lagi suara adalah sesuatu yang penting dalam perwalitan ya, dalam budidaya walet, karena apa? Dia adalah mempunyai pengaruh dan dampak yang luar biasa. Kadang-kadang ada suara yang mungkin ramai tapi dia tidak mampu menginap, dan itu saya pernah alami juga, karena tentunya kita ini berjuang ini tentunya dengan ya ke kiri dan ke kanan untuk bisa mendapatkan bagaimana settingan yang pas. Jujur saya teman-teman, untuk SP pertama yang saya gunakan ini adalah SP Bayangkari, kemudian saya Bayangkara, kemudian saya beralih lagi kepada SP Pajero pada waktu itu. Kemudian yang paling lama saya gunakan adalah SP Black Magic, dan SP Black Magic itu adalah karya dari Amang Jula. Jadi karya dari Amang Jula, abang saya yang ada di Kalimantan, Banjarmasin ya. SP itu sudah saya bagikan di video saya yang paling bawah. Terus kemudian saat ini saya masih menggunakan SP bermahar dengan nama itu adalah Selat Malaka. Jadi teman-teman bisa untuk SP ini mungkin belum diedarkan, karena SP ini sementara masih dalam tahap dijual alias dicarikan untuk pembeli ya. Jadi kita lihat teman-teman, ini sudah sore dan burung ini sudah saatnya pulang, karena di bulan ini, yaitu bulannya itu bulan 8 di tahun 2022, yaitu bulan Agustus ya. Ini mereka melakukan ya semacam perayaan 17 Agustus begitu ya. Jadi seru banget, dan ini adalah satu buah kebahagiaan bagi kita pemilik gedung walet. Dan kita lihat ini teman-teman, kita lihat ada dua lampu yang nyala. Itu adalah gunanya menandakan bahwa burung anakan yang keluar dari sini itu akan kembali lagi, karena kalau kita bicara tentang anakan walet, dia masih suka dengan sedikit-sedikit ada pencahayaan. Makanya bagi teman-teman yang ingin memakai lampu, kalau saya sendiri sih sukanya warna kuning ya. Jadi kalau ada yang menggunakan warna hijau, merah, atau warna pelangi, aku rasa itu tidak ada masalah sih, karena pada endingnya kita akan tahu mana sih yang disukain burung walet. Karena itu tidak boleh juga untuk diperdebatkan atau tidak bisa cocok juga, karena dalam dunia walet kurasa memperdebatkan itu adalah hal yang gimana ya, aduh lucu-lucu aja, karena setiap orang punya teori, setiap orang itu beda, tapi rata-rata ada juga yang berhasil dengan teori. Misalkan saat ini saya menggunakan media air teman-teman ya, saya menggunakan media air itu berhasil sukses, tapi ada juga teman-teman yang tidak menggunakan media air itu juga berhasil. Nah, makanya kembali lagi kepada parameternya itu adalah yang menggunakan air itu berhasilnya sekian persen, kemudian yang tidak menggunakan air itu sekian persen. Nah itu pemirsa atau teman-teman subscriber semua yang akan menentukan atau memilih budidaya yang mana. Nah terus yang kedua,
teman-teman, saya ini masih menggunakan yaitu metode-metode jadul ya, karena saya kan juga orang-orang jadul ya. Yang artinya saya masih tetap menggunakan aroma, namanya aroma kotoran walet. Kenapa saya menggunakan aroma kotoran walet? Karena saya coba menciptakan habitat di dalam gedung saya itu dengan menggunakan kotoran walet. Nah, terus kemudian ada juga yang berpendapat kalau dikasih kotoran walet ini biasanya burung akan pergi loh. Kok begitu? Emangnya walet itu kalau dia mau beol atau mau buang kotoran itu pergi ke toilet? Nah, ini bercanda ya. Jadi selamat aja lah yang tidak pakai kotoran, tidak apa-apa. Yang pasti saya berdoa kita semuanya selalu sukses. Maka dari itu teman-teman, saya minta apabila pendapat-pendapat saya ini berguna untuk teman-teman, saya minta untuk di subscribe. Nah, untuk suara memang kami saat ini belum bisa membagikan, karena untuk suara ini satu setnya itu masih dimaharkan dari tim juga, karena kalau kami sementara belum bisa membagikan secara gratis. Supaya kami juga mempunyai pemasukan, karena yaitulah dalam kehidupan dunia bermedia sosial itu yang pasti kita tidak melakukan penipuan, pembohongan dan lain sebagainya. Karena nama channel saya, YouTube saya, Facebook saya maupun KTP saya itu sama ya, Agus Torino ya. Baik teman-teman, sekarang sudah 6 menit saya menemani Anda semuanya, dan ini sudah mulai menjelang malam, tapi alhamdulillah burung masih berdatangan terus. Maka dari itu salam S1 Hobi, sukses selalu, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah, waridho walinayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, sukses selalu bersama generasi Liur Mas. Halo, apa kabar pecinta liur mas yang ada di Nusantara? Kalau barusan aja kita menyaksikan yaitu penampakan dari luar gedung ya, dimana pada jam-jam malam itu menjelang maghrib atau sesudah maghrib, burung berkerumun dan saatnya dia masuk. Kenapa terjadi gejolak di luar? Karena barusan saja tadi siang, saya coba flashback, ini adalah saat siang ya, saat siang saya melakukan pemanenan. Jadi inilah keadaan gedung saya yang ada di dalam. Nah, saya lihat ini ada memang beberapa kabel yang memang sudah agak kacau teman-teman ya. Tapi karena saya sendiri juga mungkin terlalu sibuk di luar, sehingga mungkin kurang saya perhatikan. Tapi mungkin secepatnya saya akan ganti. Nah, kita lihat teman-teman, dengan kondisi gedung seperti ini, kita saksikan ini adalah penampakan dari dalam, dimana saya menggunakan siripnya ataupun menggunakan bakul-bakul sebagai media pancingan, sementara siripnya sendiri saya menggunakan sirip yang keras. Sekali lagi, sirip yang keras itu adalah kayu mahoni ya, kayu mahoni yang saya gunakan. Tapi ingat, kalau kita menggunakan kayu mahoni, diupayakan dia betul-betul kayu yang sudah tua. Karena apa? Karena kalau kayunya itu masih muda teman-teman, dia rawan sekali dengan yang namanya hama. Apalagi gedung walet itu secara normal ya, secara normal itu pasti membutuhkan yaitu yang namanya kelembapan teman-teman. Nah, coba bayangkan kalau kita membutuhkan kelembapan misalkan 90 ya, ke 90, terus kemudian kita menggunakan kayunya itu yang lembek, yang pastinya akan rawan sekali dengan yang namanya jamur. Memang banyak sih obat-obat jamur yang ditawarkan di pasaran yang bisa untuk mencegah yaitu jamur. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu namanya, tapi yang pasti semua produk itu bagus ya. Tinggal bagaimana caranya kita menerapkan. Tapi kan sangat rawan sekali apabila di sekitarnya itu sudah banyak burung. Nah, yang dikhawatirkan dengan adanya burung, adanya sarang, kalau kita memberikan yang namanya anti jamur itu sudah pasti dia adalah belerang ya. Itu sudah sulfur. Belerang atau sulfur itu adalah paduan dari anti jamur sendiri. Karena itu memang secara racikan dari mereka, dan mereka sudah menyesuaikan dosisnya dengan penggunaan di dalam gedung walet yang tidak berbahaya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita memang lebih selektif dalam memilih yang namanya sirip. Sekali lagi, kita lebih selektif memilih namanya sirip ya. Jadi teman-teman juga mungkin bisa menggunakan kayu yang keras apapun itu, yang pasti setara dengan kayu mahoni ya, atau mungkin kayu jati merah, atau kayu ulin, atau kayu apa saja yang mungkin ada di daerah atau di lokasi masing-masing. Jadi begitu ya pendapat saya tentang gedung walet. Terus kedua yang teman-teman kita menyaksikan di situ ada beberapa titik ya, yang artinya dia belum berbentuk koloni. Karena kalau yang namanya koloni itu akan berjejer dengan jaraknya itu agak mepet-mepet ya. Tapi itu ada
1, 2, kemudian di belakangnya, tapi alhamdulillah dia sudah mengembang. Nah, saya harus sedikit menjelaskan kepada teman-teman gimana sih caranya memanen ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ini mendapatkan satu buah sarang di pojok kanan, pojok kiri, tengah dan lain sebagainya, tapi dia masih sendiri. Sekali lagi saya sampaikan ke teman-teman, apabila Anda mendapatkan satu sarang yang dia itu sifatnya sendiri, tapi sudah beberapa kali dia coba dipakai terbang ya, mungkin sudah berapa kali dipakai menetas. Kalau saya pribadi, saya tidak pernah mengambil itu sarang sebelum ada 2 maupun 3. Karena apa? Karena itulah nanti yang akan menjadi satu buah terminal atau satu buah rumah bagi anak cucu mereka ya, anak cucu, cicit dan lain sebagainya. Kok tahu sih? Ini dari perkiraan teman-teman ya, karena saya coba menganalisa dan mempelajari hampir 4 tahun 8 bulan ya, karena gedung saya itu usianya adalah 4 tahun 8 bulan dengan perkembangan yang cukup signifikan, yang artinya itu tadi saya memperhatikan detail bagaimana sih pergerakan burung, terus kemudian kalau ini tidak saya panen, nanti saya biarkan lagi kemudian sampai 6 bulan. Tiba-tiba di saat 6 bulan itulah akan di sekitarnya itu mulai terbentuk yang namanya koloni seperti ini teman-teman. Kalau yang disebut koloni itu dia sudah agak banyak ya. Jadi kalau masih 1, 2 itu adalah pemerataan, dan itu adalah satu buah awal yang baik. Dan tak kalah lupa juga teman-teman harus memperhatikan yang namanya kotoran. Misalkan hari ini kita mendapatkan burung, musim burung itu banyak yang terbang, terus kemudian kok tidak ada kotoran berwarna putih di lantai. Nah, perlu kita pertanyakan, berarti anak-anak yang ada di dalam ini tidak kembali semua, bahkan bisa-bisa tidak kembali. Nah, terus caranya gimana sih untuk mengantisipasi itu semua? Anda bisa mulai dari suara inap, atau Anda bisa merubah juga dari tata ruang sedikit demi sedikit, karena yakinlah bahwa burung yang sudah membuat sarang dan sudah tinggal di situ minimal 1 tahun, 2 tahun, dia tidak akan pergi. Justru malah kalau kita tidak melakukan perubahan, biasanya dia akan stagnan. Jadi makanya teman-teman ya, kalau ingin sukses gedung waletnya, yang pertama adalah mencari tempat lokasi ya, mencari lokasi yang bagus, lokasi yang jauh dari gedung koloni besar. Karena apa? Memecahkan koloni besar itu sangat susah teman-teman ya. Kalau saya pribadi mending saya memilih tempat-tempat yang agak berjauhan dari gedung koloni supaya saya mudah untuk mendapatkan anak-anakannya. Karena kalau ada seseorang yang bilang meskipun dia gelar master, mau gelar profesor, mau gelar apa di dunia walet, karena sampai sekarang pun legalitasnya untuk master maupun profesor maupun apa memang belum ada ya. Tapi yang pasti mereka menyampaikan bahwa mampu menyedot indukan atau mampu menyedot burung tetangga sampai dalam jumlah 1 bulan itu sampai mendapatkan ribuan, itu patut dipertanyakan. Yang artinya haknya mereka untuk menyampaikan, tapi saya sendiri juga punya hak bagaimana ikut mencerdaskan teman-teman, karena saya sendiri juga saat ini menjadi begini, maksudnya menjadi begini itu gedung saya berhasil itu karena berdasarkan dari ilmu-ilmu dari teman-teman. Jadi saya juga ikut mengkampanyekan bagaimana supaya teman-teman petani walet itu tidak tersesat ya, yang artinya jangan berhayal sesuatu itu kayak berlebihan dan lain sebagainya. Nah, kita lihat ini sekat-sekat yang ada di saya ini, dan saya tetap menggunakan yang namanya lar kecil. Lar saya itu teman-teman mungkin 70 kali 60 ya, atau 70 kali 80, saya juga agak lupa ya ini dengan lar ini. Yang pasti karena gedung saya itu adalah gedung yang kecil, jadi saya tidak bisa menggunakan lar terlalu besar. Nah, itu larnya teman-teman ada Twitter, yaitu 65-nya itu ada 2 di atas, kemudian ada 61 yang ada di bawah. Nah, kemudian sekatnya saya cukup begitu, dan di dalam itu kosong blong, tidak ada satupun sekat karena gedung ini ukurannya adalah lebarnya itu 5 kotor dengan panjang 11. Tapi alhamdulillah dengan saya memasakkan alur ini mulai bertaburan berbagai sudut, berbagai sisi. Bahkan video ini teman-teman cukup lama, video lama sekali yang saya video, bahkan sekarang sudah agak alhamdulillah mulai koloni banyak. Karena ini ku ambil video ini sudah berapa bulan yang lalu, bahkan ini video dari hasil live ya, jadi hasil live dari Facebook di grup Datuk Walet Bumbana. Jadi saya memang tidak ada sih tujuan saya memanipulasi kalau sarangku saya besar-besarkan, karena saya sendiri bukan konsultan yang orangnya tidak siap dipanggil menjadi konsultan. Saya hanya tulus berbagi kepada teman-teman, karena mungkin siapa tahu
dari penonton yang menonton ini, dari 100 orang ada 1 atau 2 sukses melalui apa yang saya sampaikan ini. Bagi saya adalah satu buah anugerah. Berarti hidup saya itu sedikit bermanfaat untuk orang lain, terutama petani-petani walet yang ada di Indonesia ya. Baik teman-teman, sekian dulu ya. Mungkin ini video akan terus berjalan. Silahkan ada diamati bagaimana perkembangan, bagaimana cara pemasangan Twitter. Semoga ya video ini berkenan, dan jangan lupa teman-teman di subscribe, like, and dibagikan supaya saya semangat untuk berbagi. Sekali lagi, saya berbagi seperti ini tidak ingin tujuan saya supaya dipanggil sebagai teknisi, tapi saya akan terus bagaimana ikut mencerdaskan petani-petani walet, merasionalkan bahwa walet itu begini. Walet itu adalah satu investasi yang hayalan kita itu minimal itu 5 tahun ya, seperti kita tanam kelapa begitu. Jadi adapun di bawah 5 tahun kemudian sudah menimbang, kemudian sudah berhasil seperti apa yang kumiliki, itu adalah satu buah anugerah rezeki yang luar biasa. Karena apa, target saya juga 5 tahun, tapi karena mungkin Allah berkehendak lain, dipercepat rezeki saya sehingga rezeki saya sudah banyak. Dan apa salahnya kalau saya hari ini berbagi teori. Nah, untuk suara inap sendiri teman-teman, terus terang aja saya masih memaharkan. Jadi suara inap itu harganya 1 juta, satu setnya itu adalah 2.500.000. Yang berkenan silahkan, yang tidak yakin jangan dilakukan pembelian karena nanti justru malah sia-sia. Jadi sekian dulu, silahkan ditomati dan ditonton. Siapa tahu di balik tontonan ini bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjut, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rezeki yang banyak, barokah, dan jangan lupa dunia walet bukan untuk dunia perdebatan, dunia walet bukan untuk saling merendahkan, tapi menghargai. Dan sekali lagi jangan mempromosikan sesuatu yang berlebihan dan pada endingnya bohong. Karena kalaupun kita bohong-bohong terus, pesan saya satu, secepat-cepatnya kebohongan lari, kebenaran akan mampu mengejarnya. Dan kalau kita sudah kelihatan di dunia manusia, kelihatan bohong, kemudian kita bohongin kayak ikan kecap, pada endingnya kita akan malu sendiri karena jejak digital itu sangat tidak bisa dibohongin. Jadi cukup sekian, salam buat para admin dan teman-teman grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.